Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang aqsamul i'rab, anwa'ul i'rab dan fi'il. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang aqsamul i'rab. Di sini saya Anik Vera Setiawati dengan NIM 21410106022 akan menjelaskan tentang aqsamul i'rab. I'rab adalah perubahan harakat akhir sebuah kalimat karena adanya amil yang berbeda-beda yang termasuk pada kalimat tersebut. Baik perubahan tersebut bersifat lafdi, takdiri, atau mahalli. Yang bersifat lafdi contohnya Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Marartu bi Muhammadin. Ini adalah contoh dari i'rab yang bersifat lafdi. Nah, yang bersifat takdiri contohnya Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, wa marartu bi Musa. Itu adalah contoh dari i'rab yang bersifat takdiri. Dan i'rab yang bersifat mahalli contohnya Ja'a hadal waladu, Ra'aitu hada al walada, wa marartu bi hada al waladi. Nah, dan i'rab dibagi menjadi 4 bagian, yakni rofa yang diartikan dengan dhamma, ditandai, yakni rofa ini hanya bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il. Nasab ditandai dengan harakat fathah dan hanya masuk pada kalimat isim dan fi'il. Nah, sedangkan jar yakni harakat ditandai dengan harakat kasroh dan masuk pada kalimat isim. Sedangkan jazm ditandai dengan sukun dan juga hanya masuk pada kalimat fi'il. Isim-isim yang harus dibaca rofa atau marfu'atul asma'i yakni ada 7. Yang pertama fa'il, contohnya Ja'a Muhammadun. Terus yang kedua naibul fa'il, contohnya duriba qalbun. 3. Mubtada, contohnya Muhammadun qaimun. 4. Khobar, Muhammadun qaimun. 5. Isim kana, contohnya kana Muhammadun qaiman. 6. Khobar inna, contohnya inna Muhammadan qaimun. Dan yang terakhir tawabi, yakni isim-isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab kalimat yang sebelumnya atau matbu. Tawabi ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Badal, contohnya Ja'a Muhammadun akhuka, akhuka. 2. Na'at, contohnya Ja'a Muhammadun al-mahiru. 3. Matfu, contohnya Ja'a Muhammadun wa Ahmadu. 4. Taukid, yakni contohnya Ja'a Muhammadun nafsuhu. Dan isim-isim yang harus dibaca nasab atau mansubatul asma'i. 1. Yaitu maf'ul bih, contohnya yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. 2. Maf'ul mutlak, contohnya fariha Muhammadun farhan. 3. Maf'ul li ajli, contohnya qoma Muhammadun ikroman li ustazin. 4. Maf'ul fi, contohnya roja'tu minal madrasati naharon. 5. Maf'ul ma'ah, contohnya ja'al amiru wal bahsa. 6. Hal, contohnya ja'a Muhammadun raqiban. Dan nomor 7. Tamyiz, contohnya istaraitu isrina kitaban. 8. Munada, contohnya ya Rasulullahi. 9. Mustasna, contohnya ja'a al-qawmu illa Muhammadan. 10. Isim inna, contoh inna Muhammadan qaimun. 11. Khobarun kana, contohnya kana Muhammadun qaiman. 12. Isim lallati linafyil jinsi, contohnya la rajula fid dari. 13. Tawabi, yaitu isim-isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab kalimat yang sebelumnya atau matbu. Tawabi ini dibagi menjadi 4, yaitu badal, na'at, ma'tuf, dan taukid. Contoh dari badal marartu bi Muhammadin ahiqa. Contoh dari na'at araitu Muhammadan al-mahira.
Dan contoh dari ma'tuf, ra'aitu Muhammadan wa Aliyah. Dan yang terakhir taukid, contohnya ra'aitu Muhammadan nafsahu. Sedangkan isim-isim yang harus dibaca jer atau majruratul asma'i ada 3, yaitu 1. Isim yang dimasuki huruf jer, contohnya fil masjidi. 2. Isim yang menjadi mudhof ilaihi, contohnya ibnu al-ustadi atau ibnul ustadi. 3. Tawabi, yakni isim-isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab kalimat yang sebelumnya atau matbu. Tawabi ini dibagi menjadi 4, yaitu badal, na'at, ma'tuf, dan taukid. Contoh dari badal, marartu bi Muhammadin akhika. Dan contoh dari na'at, marartu bi Muhammadin al-mahiri. Dan yang ketiga dari ma'tuf, marartu bi Muhammadin wa aliyin. Dan contoh dari taukid, marartu bi Muhammadin nafsihi. Dari hadis ke-10 ini terdapat contoh dari pembagian-pembagian i'rab seperti yaqbalu, yaqulu, yutilu, itu adalah contoh dari rofa fi'il. Dan thayyibun itu contoh dari rofa isim. Serta as-safaro, zakaro, itu adalah contoh dari nasab fi'il. Dan contoh dari nasab isim adalah al-mu'minina dan al-mursalina. Kalau contoh dari jer, contohnya minat thayyibati atau min thayyibati dan bil harami. Dan contoh dari jazm adalah ma razaqnakum. Dan cukup sekian penjelasan dari saya tentang aqsamul i'rab, dan selanjutnya akan diterangkan tentang anwa'ul i'rab oleh teman saya. Kali ini saya Vina Dwi Faizan akan membahas materi yaitu anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rab adalah jenis atau macam-macam dari i'rab. Ada 3 pembagiannya, yaitu yang pertama adalah i'rab lafzi, i'rab takdiri, dan i'rab mahalli. Yang pertama adalah i'rab lafzi, merupakan perubahan harokat di akhir kalimat karena masuknya amil. Contohnya yang pertama yaitu ja'a Muhammadun, beri'rab rofa karena berbentuk mufrad menggunakan domah. Yang kedua yaitu ra'aitu Muhammadan, beri'rab nasab karena berbentuk mufrad menggunakan fathah. Yang ketiga adalah marartu bi Muhammadin, beri'rab jar karena berbentuk mufrad menggunakan kasroh. Lalu yang kedua yaitu i'rab takdiri, merupakan perubahan harokat di akhir kalimat karena masuknya amil. Tapi karena ada alasan tertentu, i'rabnya tidak bisa dimunculkan atau secara kira-kira. Adapun macamnya, yang pertama adalah isim mangkus, isim maksur, dan isim yang dimudlofkan karena ya mutakalim. Macam pertama yaitu isim mangkus, biasanya ditandai sebelum alif layyinah berharokat kasroh. Contohnya yaitu ja'a al-qodi yang termasuk rofa, lalu marartu bil qodi yang termasuk jar, dan yang terakhir yaitu ra'aitu al-qodi yang termasuk nasab. Dan untuk macam yang kedua yaitu isim maksur, biasanya ditandai atau bercirikan sebelum alif layyinah berharokat fathah. Contohnya yang pertama adalah ja'a Musa yang termasuk rofa, yang kedua lalu ra'aitu Musa yang termasuk nasab, dan yang terakhir marartu bi Musa yang termasuk jar. Lalu macam yang ketiga adalah isim yang dimudlofkan kepada ya mutakalim menggunakan ya mati biasanya untuk menjelaskan kepemilikan. Contohnya ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Tiga adalah i'rab mahili, di mana ada pengertiannya yaitu perubahan harokat di akhir kalimat karena masuknya amil, tapi perubahannya hanya secara hukum dan kedudukannya saja. Jenis dari i'rab mahali, yang pertama isim mabni, yang kedua adalah al-jumal, yang ketiga adalah al-hikayah. Macam yang pertama yaitu isim mabni, di mana kalimat yang huruf akhirnya tidak bisa berubah. Contohnya hadza Muhammadun. Lalu macam yang kedua yaitu al-jumal atau jumlah fi'iliyah dan jumlah ismiyahnya tidak ditentukan oleh kedudukan, sesuai dengan kedudukan. Contohnya yaitu Muhammadun yaktubu darsa. Dan yang ketiga adalah al-hikayah, di mana kalimat yang dimaksudkan hanya lafadznya saja, bukanlah makna dari kalimat tersebut.
Contohnya doribu fi'lu madi. Adapun contoh dalam hadis ke-10 ini, yang pertama adalah bi al-mali yang termasuk i'rab lafzi. Yang kedua yaitu bi makna termasuk isim maksur dalam i'rab takdiri. Lalu yang ketiga adalah sami'tu yang termasuk isim mabni domir dalam i'rab mahali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fa'il. Fa'il adalah isim yang dirofakkan yang terletak setelah fi'il dan menunjukkan pada yang mengerjakan pekerjaan atau yang disifati dengan pekerjaan. Pembagian fa'il itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fa'il isim dhohir. Fa'il isim dhohir itu artinya fa'il yang nampak atau terlihat jelas. Contohnya di sini ja'a Muhammad. Di sini sudah terlihat jelas kalau yang mengerjakan sesuatu itu Muhammad. Yang kedua, fa'il isim domir. Fa'il isim domir merupakan kebalikan dari fa'il isim dhohir. Fa'il isim domir itu artinya fa'il yang tidak nampak atau tersimpan. Di sini contohnya qara'tul Qur'ana. Qara'tul Qur'ana itu artinya kamu membaca Al-Qur'an. Nah, di sini fa'ilnya itu tu dan tidak dijelaskan siapa yang membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, fa'il masdar mu'awwal. Fa'il masdar mu'awwal artinya fa'il yang mana tersusun dari huruf masdar dan jumlah ismiyah atau fi'liyah. Di sini contohnya yajibu an tasuma fi Ramadana. Artinya diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di sini fa'ilnya an tasuma. Dijelaskan juga dalam hadis beberapa contoh kalimat dari fa'il-fa'il tersebut. Yang pertama, fa'il isim dhohir. Contoh dalam hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini fa'ilnya itu Rasulullah. Yang kedua, fa'il isim domir. Contohnya sami'tu. Sami'tu ini fa'ilnya tu ya. Artinya saya mendengarkan atau saya mendengar. Yang terakhir, fa'il masdar mu'awwal. Di sini idza akala. Idza akala ini maksudnya ketika saya makan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum summa dzakara ar-rajula yutilus safar as'asa akbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuddiya bil harami fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin sesuatu yang juga diperintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian.
Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yang selalu berkelana, kusut rambutnya, dan berdebu. Ia mengadahkan tangannya ke langit seraya berucap, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," sedangkan makanan, minuman, dan pakaiannya haram. Ia dikenyangkan dari sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan terkabul? Hadis riwayat Muslim. Sarhul hadisi qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna allaha ta'ala tayyibun an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni as'aluka bismika mutahhirit tahirit tayyibil mubarakil ahabbi ilaika alladhi idza du'imta bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'taita wa idza isturhimta bihi rahimta wa idza istufrijta bihi farajta wa ma'nal tayyibi al-munazzahu 'anil naqaisi wal khaba'isi fayakunu bima'nal quddusi wa qila tayyibus sana'i wa mustaladdu al-asma'i indal arifina biha wa huwa tayyaba ibadah walidukhulil jannati bil a'malis sholihati wa tayyibaha lahum wal kalimatu tayyibatu la ilaha illallah. Penjelasan hadis. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu baik. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara namamu yang disucikan, yang suci, yang baik, yang berkah, yang lebih engkau sukai, yang ketika engkau diseru dengan lafaz-lafaz tersebut, maka engkau akan menjawab, dan ketika diminta, engkau akan memberi. Ketika engkau diminta rahmat, maka engkau akan memberinya. Ketika engkau diminta untuk melampangkan, maka engkau akan melampangkan. Arti dari kata thayyib atau baik adalah disucikan dari segala kekurangan dan keburukan. Thayyib itu bermakna al-Qudus, maha suci. Juga bisa berarti pujian yang baik dan nama-nama yang baik di sisi menurut arifin, orang-orang yang arif. Allah memperbaiki para hambanya dengan amal soleh agar masuk surga, dan Allah menjadikan indah amal soleh untuk para hambanya. Adapun perkataan yang baik atau kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu illa thayyiban ay fala yutaqarrabu ilaihi bisadaqatin haramin wa yakrahu tasadduqu biradihi minat ta'ami kal habbil al-atiki al-musawwasi wa kadzalika yakrahu tasadduqu bima fihi subha. Qala Allah ta'ala wala yatayammamul khabisa minhu tunfiqun. Al-Baqarah ayat 267. Fakama annahu ta'ala la yaqbalu minal mali illa tayyiba, kadzalika la yaqbalu minal amali illa tayyibal khalisa min syaibatir ribai wal hujubi was sum'ati wa nahwiha. Sabda Rasulullah SAW, Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Maksudnya, sedekah dengan sesuatu yang haram tidak akan diterima oleh Allah. Dan makruh hukumnya sedekah dengan makanan yang jelek, seperti buah lama yang telah dimakan ulat. Demikian juga makruh bersedekah dengan sesuatu yang syubhat atau tidak jelas halal haramnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima harta yang baik, demikian juga dengan amal. Allah hanya menerima amal baik dan bersih dari riya, ingin dipuji, ujub atau membanggakan amal, sum'ah atau amalnya ingin diketahui orang lain, dan lain-lain. Qauluhu ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Al-Mu'minun ayat 51. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum.
Al-Baqarah ayat 176. Al-muradu bit-thayyibati al-halalu. Fil hadisi dalilun ala anna syahsa yusabu ala ma yaquluhu idza qasada bihi taqawiyya ala ta'ati au ihya'a nafsihi wa dzalika minal wajibati bikhilafi ma idza akala li mujarradis syahwati wat tana'um. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Al-Baqarah ayat 172. Yang dimaksud dengan makanan baik adalah makanan yang halal. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang mendapat pahala karena sesuatu yang ia makan, ketika tujuannya adalah agar kuat melaksanakan ketaatan atau menjaga kesehatan dirinya, atau itu merupakan bagian dari perkara wajib. Berbeda halnya dengan orang yang makan hanya sekedar untuk memenuhi syahwatnya atau bermewah-mewah. Qauluhu mat'amuhu haramun wa masrabahu haramun wa qad ghudiya bil harami ay subbi'a wa huwa bidammil ghaini al-mu'jamati wa kasrid dali al-mu'jamati al-mukhaffafati minal ghidai bil kasri wal qamri wa ammal ghada'u bil fathi wal maddi wad dali al-muhmalati fahuwa ibaratun an nafsit ta'ami alladhi ya'kula fil ghadati. Qala Allahu ta'ala, qala li fatahu atina ghada'ana. Al-Kahfi ayat 67. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan makanan dan minumannya haram, ia dikenyangkan dari sesuatu yang haram. Maksudnya dari kata ghuziya adalah subbi'ah atau dikenyangkan. Kata ghuziya itu huruf gin yang bertitik di dhammah dan huruf dal yang bertitik di kasroh, berasal dari kata giza'a berharkat kasroh dan dibaca pendek. Adapun kata goda'a berharkat fathah dibaca panjang dan huruf dalnya tertulis tanpa titik, bermakna makanan yang dimakan di waktu pagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kepada kami makanan kami. Surah Al-Kahfi ayat 62. Qauluhu fa anna yustajabu lahu ay istib'ada liqabulihi ijabat du'ai walihada syarratul ubadiyu liqabuli ad-du'ai aklal halali was-sahihu anna dhalika laysa bisyartin faqad istajaba lisarri khalqihi iblisa faqala innaka minal mundarin. Al-I'raf ayat 15. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana mungkin doanya akan terkabul? Maksudnya adalah mustahil Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Oleh karena itu, Imam Ubadi menjadikan makanan-makanan yang halal sebagai syarat agar doa diterima. Sedangkan pendapat yang sahih menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah bagian dari syarat, karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa makhluk yang paling buruk, yakni iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan. Quran surah Al-A'raf ayat 15.